Kalian itu punya potensi luar biasa. Hidupkan dan lampaui itu. Semakin kalian lampaui, semakin kalian besar. Kalian bisa sebesar apapun yang kalian inginkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita mulai kembali ngaji kita. Humanisme eksistensial itu beda dengan humanisme sebelumnya. Dulu ada sesi ngaji yang judulnya humanisme bareng sama modern, itu silakan dibuka lagi. Cuma katanya Sartre, humanisme lama itu masih belum manusiawi. Kenapa? Karena humanisme lama itu masih mempertimbangkan yang lain. Manusia hidup dalam tata nilai yang dibuat di luar dirinya. Manusia hidup dengan nilai-nilai versi ketuhanan, realitas tertinggi, adat, tradisi, norma, kebiasaan, common sense, macam-macam yang itu di luar dirinya manusia, masih belum manusiawi. Jadi katanya Sartre, kita bentuk humanisme eksistensial yang beda dengan humanisme sebelumnya. Humanisme sebelumnya masih sibuk dengan yang lain, yang di luar diri manusia. Jadi masih belum manusiawi beneran. Jadi humanisme eksistensial itu apa? Humanisme yang optimis, menjunjung kebebasan manusia. Jadi ketika seseorang dibebaskan sepenuhnya mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi manusia aktif jadi manusia. Dasarnya eksisnya manusia itu humanisme. Humanisme itu ya kemanusiaan bahasa kasarnya. Jadi humanisme ya, cuma humanisme yang eksistensial. Kan ada misalnya humanisme religius. Nah, itu kan mengabdi pada nilai-nilai di luar dirinya manusia, namanya ketuhanan. Sartre tidak suka, manusia ya manusia. Biarkan dia sesuai kodratnya sebagai makhluk yang bebas. Berkata-kata, bertindak sesuai yang dia inginkan. Membentuk dunia sesuai versinya dirinya sendiri. Itu humanisme eksistensial namanya. Bikinlah kerajaan manusia, bukan kerajaan Tuhan. Ya kan ada di teman-teman kita agama sebelah itu kan selalu ingin membangun kerajaan Tuhan di muka bumi. Katanya selalu, ngapain bangun kerajaannya Tuhan? Wong kita manusia. Ya bangun kerajaannya manusia. Mari kita bangun kerajaan manusia untuk hidupnya manusia. Dan manusia adalah makhluk yang potensinya bisa melampaui dirinya sendiri sekarang. Dia bisa self-surpassing. Kalian itu punya potensi luar biasa. Hidupkan dan lampaui itu. Semakin kalian lampaui, semakin kalian besar. Kalian bisa sebesar apapun yang kalian inginkan. Nah itu Sartre. Punya cita-cita jangan nanggung, yang besar sekalian. Biar usahanya maksimal, insya Allah bisa. Kalau memang serius ke sana. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kan begitu. Karena kalau cita-cita itu tinggi, seandainya gagal kan kamu sudah naik ke atas, paling bawah-bawahnya sedikit. Nah, itu. Kalau cita-citamu presiden, berusaha jadi presiden, kalau meleset kan paling tidak menteri. Tapi kalau kamu cita-citanya ketua dukuh, berusaha jadi kepala dukuh, ya kalau meleset kamu jadi RT. Tapi kalau sudah tinggi yang kamu incar, kalau meleset dapat bawah-bawahnya sedikit. Dan bisa, pasti bisa. Karena manusia adalah makhluk yang self-surpassing. Bisa melampaui dirinya.
Nah, dan katanya Sartre, yang manusia butuhkan bukanlah bukti dari eksistensi Tuhan, namun penemuan dirinya kembali. Jadi, ndak usah capek-capek nyari buktinya Tuhan apa, Tuhan ada di mana. Tapi temukanlah dirimu sendiri. Kamu itu apa? Ingin mewujudkan dirimu sebagai apa? Ingin dikenal sebagai apa? Itulah humanisme eksistensial. Jangan nyari yang di luar dirimu, cari dirimu saja. Jadi, dan ini sifatnya optimis, pasti bisa, tidak pesimis kayak filosof yang lain, yang kemarin ada pesimisme itu. Jadi, ayo kita hidup, eksis, jadi diri kita sendiri, membangun dunia manusia. Itulah konsep yang dikenal sebagai humanisme eksistensial. Sebenarnya nanti itu tulisan tidak terlalu panjang tentang humanisme eksistensial dari Sartre. Selain bukunya, kalau yang tadi yang eksistensialisme yang di awal itu dari bukunya Being and Nothingness. Kalau yang eksistensial humanisme itu tidak terlalu tebal. Terjemahannya kelihatannya sudah ada. Being and Nothingness saya tidak tahu kelihatannya sudah ada diterjemah apa belum ya. Tapi Inggrisnya bisa kalian download gratis. Tapi dibaca ya. Ya, dikoleksi ngapain? Ngentek-ngentek duit, buang-buang kuota kalau cuma dikoleksi, dibaca. Paling enggak, kalau kamu download carilah bagian-bagian yang menarik, kamu highlight, diambil manfaatnya. Siapa tahu kamu harus presentasi, siapa tahu kamu harus ngomong tentang Sartre. Potong-potonglah sesuai versimu. Kayak saya ngomong Sartre kayak gini, itu kan saya potong sesuai yang saya pahami. Apakah ada yang tidak saya pahami? Sangat mungkin ada, tapi kan nggak tampil di sini. Iya, iya. Dan kalian tidak tahu, wong kalian tidak baca. Nah, jadi menangnya di situ. Dan kalian tidak bisa bantah, wong tidak saya kasih kesempatan bantah. Jadi diem aja makanya. Nah, itu ini menang-menangan biar saya yang menang jadi subjek, kalian objek. Nah, jadi besok kalian bikin status Ustadz adalah neraka. Iya. Iya, saya jadi objeknya terus, tidak pernah jadi subjek. Oke. Nah, baru kita ketemu cinta, waktunya tinggal berapa? Iya. Sudah ngomong panjang lebar, temanya baru ketemu di akhir. Oke. Ada saya potong-potong pointes-pointes kecil tentang cinta. Yang pertama, cinta itu konflik, pasti ya. Jadi kenapa konflik? Kasusnya sama, berhadapan dengan orang lain, pasti yang terjadi saling mengobjekkan. Sudahlah, rumus-rumus cinta itu agung, tanpa pamrih, tanpa apa, tidak bisa. Begitu kamu ketemu dua individu, dua subjek, yang terjadi saling mengobjekkan. Menjadikan dia subjekmu dan dia objekmu, dan dia menjadikanmu objek bagi dirinya. Maka karakter dasarnya cinta itu konflik. Kita saling ingin membelenggu kemerdekaannya. Ciri pertama, jadi cinta itu konflik. Ciri yang kedua, cinta itu paradok. Jadi cinta itu paradok itu seolah-olah cinta itu memberikan kebebasan, aku cinta padamu. Dan cintaku ini bukan belenggu. Tapi sebenarnya itu sudah membelenggu. Jadi ada sifat paradoknya. Ya kayak kamu, aku cinta padamu dan cinta tidak untuk memiliki. Tapi kalau dia dimiliki orang, ya kamu nangis.
Iya kan? Jadi ya banyak paradok-paradoknya. Jadi serba tabrakan, seolah-olah wah tulus apaan nih? Iya kan? Tulus dari mana? Wong di WA temenmu aja kamu cemburu. Jadi paradok, seolah-olah ingin membebaskan tapi jangan-jangan membelenggu. Cinta itu subjek ingin menjadikan yang dicintai sebagai objek. Jadi, dan demikian juga sebaliknya. Jadi cinta itu kamu pinginnya aktif, yang lain pasif. Kamu yang pursua, dia yang enjoy. Kamu yang for itself, dia yang in itself. Kamu punya kenapa kamu cinta kan ada alasannya. Mungkin dia cantik, mungkin dia menarik, mungkin dia alasan-alasan ini kan yang membuat dia jadi objek. Objek keinginanmu. Dia selalu dia versimu. Jadi dalam cinta yang terjadi apa? Saling mengobjekkan. Akhirnya apa dalam cinta itu? Subjeknya sama-sama hilang. Tidak ada subjek dalam cinta, masing-masing pihak adalah objek. Jadi pertarungan saling mengobjekkan, akhirnya dua-duanya kalah. Kalah dalam dunia paradoknya cinta. Jadi dua-duanya akhirnya apa? Sama-sama pasrah. Sama-sama sama-sama aku hanya milikmu. Engkau juga bilang aku hanya milikmu. Sama-sama memasrahkan diri, bodoh-bodoh jadi objeknya. Menghilangkan individualitasnya. Jadi inginnya sama-sama merdeka, bebas, tapi akhirnya membelenggu. Makanya Sartre sama Simone de Beauvoir itu hidup bareng tapi saling membebaskan karena tidak mau terjebak dalam cinta yang utopis, cinta yang platonik. Ya kan? Cinta monyet yang pacarannya di kebun binatang. Nah, ya kan katanya disebut cinta monyet karena pacarannya di kebun binatang. Jadi kenapa sih orang pacaran itu sering gegeran, sering marah-marah? Karena cinta hakikatnya konflik. Kenapa cinta itu bikin gelisah? Karena cinta selalu saling mengobjekkan. Dalam cinta orang tidak bisa hidup jadi dirinya sendiri. Ya kan? Dia selalu ingin versi yang diinginkan oleh yang mencintai dia. Kenapa dia begitu? Khawatir kehilangan. Begitu pacarnya bilang, aku suka lo kalau kamu pakai baju merah, nanti beli baju merah terus. Iya. Jadi padahal mungkin kamu ya tidak terlalu suka baju merah, tapi karena sudah dipuji baju merah, tiap hari pakai baju merah. Ya, nanti kalau dia bilang, aku bosen lihat kamu pakai baju merah, baru dibuang semua bajunya. Kamu tidak bebas. Kehilangan individualitas, identitas, kemandirianmu hilang. Jadi cinta adalah konflik, cinta adalah paradok, cinta adalah pengobjekan. Dan pada akhirnya cinta adalah hasilnya kita semua jadi objek. Oke. Dan itu kalimat selanjutnya. Jadi saya potong-potong. Cinta adalah tanda kegagalan seseorang untuk memperhatikan, untuk mempertahankan dirinya sebagai subjek. Oh itu enak. Kamu yang jomblo kalau ditanya, kenapa kok belum punya pacar? Pakai Sartre. Ya.
Iya, enggak apa-apa karena ingin mempertahankan saya sebagai subjek, enggak mau diobjekkan oleh orang lain. Saya tidak ingin gagal dalam mempertahankan subjekku. Wah, itu jadi enggak apa-apa. Justru yang sudah punya pacar itu kamu sekarang jadi objek. Jadi cinta adalah tanda kegagalan. Kalimatnya negatif ya. Cinta adalah konflik, cinta adalah paradok, cinta adalah tanda kegagalan. Tidak ada yang positif. Kenapa? Karena cinta dipandang membelenggu. Pada perkembangannya, cinta akan mentransformasikan dirinya sebagai entitas yang penuh dengan motif memiliki. Cinta selalu gandengannya harapan. Dan harapan puncaknya kan memiliki. Meskipun kamu bilang enggak, cinta tidak untuk memiliki. Tapi kalau bisa ya memiliki. Kalau tidak memiliki nanti kamu nyanyi lagu India. Ya kan? Jadi harus memiliki. Pada akhirnya begitu. Jadi setelah cinta ada harapan. Dan untuk mewujudkan harapan itu, dua-duanya akhirnya merelakan dirinya jadi objek. Selanjutnya cinta juga ternyata pengekangan kebebasan. Itu jelas sudah, tidak perlu diuraikan lagi. Cinta membuat kita terpenjara. Wong orang lain itu neraka kok sekarang orang lain dijadikan teman bersama. Berarti jatuh cinta itu sama dengan masuk neraka. Iya. Itu kalau versinya Sartre kan begitu kamu. Oke, jadi cinta adalah pengekangan kebebasan. Seseorang akan berharap dirinya untuk terus dicintai dan begitu pula pasangannya punya harapan serupa. Orang yang saling mencintai pada hakikatnya terpenjara. Hanya saja dia tidak merasa. Oke. Dan kalau bahasanya Sartre, akhirnya cinta itu nausi. Nausi itu bikin mual. Iya. Bikin muntah. Kenapa? Karena orang yang mencintai hakikatnya ingin memiliki dunia orang yang dicintai. Terjebak dalam dunia orang lain dan berada bagi orang lain, tidak bagi dirinya sendiri. Lanjutannya bad fit tadi. Kita eksis tapi tidak versi kita. Tapi versinya orang lain. Dan terus begitu. Ini kalau bahasanya Sartre akhirnya cinta itu nausi, memuakkan. Ada novel sudah diterjemahkan, novelnya Sartre yang judulnya Nausi. Jadi Nausi ini versi novel dari Being and Nothingness. Jadi ada roman apa novel. Orang yang melihat dunia sekeliling ini serba memuakkan. Kenapa? Orang tidak bisa bebas jadi dirinya sendiri. Terlalu banyak pagar, terlalu banyak aturan, terlalu banyak basa-basi, terlalu banyak sopan santun. Nausi. Jadi orang tidak punya identitas sebagai dirinya sendiri. Di mana-mana bad faith. Termasuk yang menyebabkan nausi adalah fenomena yang namanya cinta. Jadi ternyata bagi Sartre cinta itu bikin mual, bikin memuakkan. Kenapa? Orang tidak bisa jadi dirinya seutuhnya gara-gara cinta. Nah ini versinya Sartre. Bahkan puncaknya cinta yang namanya hasrat seksual itu juga sangat memuakkan. Kenapa? Karena mereduksi orang lain hanya di level tubuh dan dagingnya. Yang katanya cinta-cinta mendalam itu ya puncaknya di situ pada akhirnya. Dan di puncak itu manusia direduksi hanya di level daging dan tubuhnya.
Dan itu ternyata kalau dalam hasrat seksual kan kita melihat orang lain kan level daging dan tubuhnya. Dan itu ternyata tidak cuma untuk orang lain, kita sendiri juga turun level ke level daging dan tubuh. Jadi begitu masuk ke level seksual, kita sama-sama turun kasta. Kita masuk ke ranah tubuh dan daging. Dan orang ada di level itu. Dua-duanya terus lupa kodratnya untuk saling mengobjekkan tadi. Ya, ini lebih parah. Hasrat untuk menaklukkan pun hilang. Orang kehilangan subjektivitasnya, kehilangan individualitasnya, kehilangan kebebasannya. Sejak awal sudah hilang, nanti kalau nyampe titik ini, tidak cuma kehilangan diri, tapi turun kasta, turun level. Manusia hanya dilihat di level tubuh dan daging. Ya meskipun enak. Ya kan Sartre sama de Beauvoir juga gaya hidupnya kan begitu. Jadi manusia turun level. Jadi ternyata cinta itu ya kontradiksi, ya paradok, ya memuakkan, ya jadi serba tidak enak. Jadi kalau ingin nyari konsepnya cinta yang jelek-jelek bisa dari sini. Ternyata tidak semua konsep tentang cinta itu luar biasa, agung, baik. Ada juga yang mengkonsepkan tidak bagus, jelek. Oke, ada quotes dari Sartre. In love, one and one are one. Kenapa satu? Karena dua-duanya lebur jadi objek, atau kalau tidak salah satu jadi subjek, yang satu hilang jadi objek. Jadi dalam cinta 1 tambah 1 sama dengan 1. Tidak ada kita berdua. Yang ada siapa yang dominan, yang mampu mengobjekkan yang lain. Atau kalau tidak, dua-duanya jadi objek. Dua-duanya kehilangan dirinya. Maka in love, one and one are one. Ini kalau ada yang tanya, apakah 1 tambah 1 selalu 2? Tidak. Katanya Sartre, kalau dalam cinta 1 tambah 1 sama dengan 1. Oke. Itu ada kalimat, I wanted pure love, foolishness. Aku ingin cinta yang murni. Foolishness itu bodoh. Cinta yang murni itu kebodohan. To love one another is to hate a common enemy. Orang itu bisa saling mencintai kalau punya musuh bersama. Itu baru bisa bareng-bareng mencintai. Kalau tidak ada musuh bersama, ya saling mengobjekkan, saling menaklukkan. I will thus expose your hatred. Karena kalau punya musuh bersama, kita saling mendukung, aku kemudian akan mendukung kebencianmu. Jadi kalau ingin orang itu, kalau ada musuh bersama baru bisa kompak, saling mendukung. Tapi kalau tidak ada musuh bersamanya, ya dia saling memakan. Makanya cinta yang kelihatan agung luar biasa kan cinta yang banyak musuhnya. Romeo and Juliet ada musuhnya, keluarganya, itu kan kompak dia. Kelihatan indah, tapi coba dia tidak ada yang ngelawan terus sampai kawin, kan gegeran sendiri mesti. Gegeran ngurusi anak lah, gegeran siapa yang kerja lah, gegeran mesti gegeran sendiri. Kalau tidak ada common enemy ya tawuran sendiri dia. Jadi I wanted pure love, foolishness. To love one another is to hate a common enemy. I will thus expose your hatred. Bahkan katanya, ini yang belakangan kapan-kapan kita jelaskan. I wanted good, nonsense. Kebaikan itu nonsense. On this earth and in this time, good and bad are inseparable. Di bumi ini, hari ini, baik dan buruk itu tidak bisa dipisahkan. I accept to be evil in order to become good. Banyak sekali cerita, aku harus jahat dulu untuk jadi orang baik. Oh itu contohnya banyak, tapi kapan-kapan kita ngomong ini di kuliah etika. Jadi ternyata
dalam banyak kasus, dalam banyak kesempatan, untuk jadi orang baik, kita harus jahat dulu. Karena kebaikan yang dalam dirinya sendiri itu tidak ada. Inseparable. Baik dan jahat itu kayak mata uang. Jadi saling bersisihan. Saya kutipkan suratnya. Jangan dikira orang sesadis itu tidak bisa ngomong cinta. Ini saya potongkan suratnya untuk Simone de Beauvoir. Ya kalau zaman dulu pacaran surat-suratan. Kalau hari ini kan WA-an. Kamu kadang-kadang nggak pakai tulisan kan, paling jempol lah, ngasih apalah, ngasih itu. Kalau dulu pakai tulisan. Dan yo kalimatnya filosofis, wong filosof. Iya, setiap kata-kata bisa kamu tafsirkan panjang. Kalau manggil Simone de Beauvoir itu gadis kecilku yang manis. Nah, ya romantis ya. Padahal ini konflik, ini paradok. Iya. Kalimatnya unik. Malam ini aku mencintaimu dengan cara yang belum engkau ketahui. Itu nama lain dari sakarepku pokoknya. Iya kan, dengan cara yang belum engkau ketahui berarti kan sakarepku. Aku tak perlu letih menempuh jarak, tak perlu tenggelam dalam mengharapkan kehadiranmu. Aku telah menundukkan cintaku padamu dan mengubah cintaku padamu sebagai unsur pembentuk diriku. Ya, biar tidak jadi objek. Ya, ya. Kumohon pahamilah aku. Ini kalimat selanjutnya unik. Aku mencintaimu saat perhatianku kuberikan pada yang lain. Nah, saya kamu. Jadi kalau aku buka cabang itu dalam rangka mencintaimu. Iya. Nggak nyampe kamu. Iya, itu pinternya filosofi itu gitu. Nemu aja kalimat untuk, padahal selingkuh, tapi kalimatnya kan, iya, aku mencintaimu saat perhatianku kuberikan kepada yang lain. Ditulus aku mencintaimu. Malam ini aku mencintaimu di musim gugur. Aku mencintaimu dengan jendela terbuka. Jadi aku mencintaimu tapi aku masih lirik-lirik sana sini, tolong diizinkan. Bahasa yang lainnya itu memang. Nanti memang gayanya Sartre memang begitu. Engkau milikku dan segala sesuatu ya milikku. Dan cintaku mengubah segala sesuatu di sekitarku dan segala sesuatu di sekitarku mengubah cintaku. Jadi ya, jadi pokoknya jangan sampai aku kalah, kan itu nadanya. Aku harus selalu jadi subjek. Itu Sartre. Oke, ada beberapa quote yang saya bawa. In this world, it is much easier to hear the echo than the answer. Ini nyindir kita hari ini. Kita lebih suka mendengarkan echo daripada mendengarkan jawaban. Kadang-kadang kita bertanya, kita mengkritik, itu sebenarnya kita sudah punya pendirian. Sebenarnya kita ingin pandangan kita sendiri yang mantul. Kita tidak siap mendengarkan jawaban orang lain. Jadi lebih mudah mendengarkan echo. Makanya di antara ustadz-ustadz mesti kamu pilih yang cocok sama pandanganmu. Yaitu namanya echo. Mantul lagi, ya memang itu suaranya. Yang gak cocok sama pandanganmu tidak kamu dengarkan. Itu sama kayak mendengarkan echo. In this world it is much easier to hear the echo than the answer. Itu manusia hari ini itu. Kalau kamu buka YouTube, buka situs, mendengarkan ustadz, itu kan kamu pilih yang cocok sama kamu. Seandainya kamu buka yang tidak cocok sama aspirasimu, kan dalam rangka kamu cari salah-salahnya. Biasanya kan begitu. Itu menandakan bahwa kita lebih suka mendengarkan echo. Do you think that I count the days? There is only one day left. Always starting over. It is given to us at dawn and taken away from us at dusk. Apakah menurutmu aku menghitung hari?
Enggak. Karena hari itu sebenarnya cuma satu dan diulang-ulang. Kita ketemu hari waktu senja dan nanti diberikan waktu senja dan diambil lagi waktu terbit dan seterusnya. Jadi setiap hari itu sebenarnya satu. Hanya ada satu hari. Ini sebenarnya menyuruh kita hidup hari ini. Bukan kemarin atau besok. Jadi tidak usah menghitung hari. Hari tidak usah kamu hitung. Kamu nikmati saja hari-hari eksis seperti yang kamu inginkan. Karena hari itu cuma satu, sisanya hanya pengulangan. Besok diulang lagi, besok diulang lagi. Ini yang saya bilang tadi, if I become a philosopher, if I have so keenly sought this fame, for which I am still waiting, it is all been to seduce women basically. Kalau aku menjadi filosof, kalau aku ingin segera terkenal dan sekarang masih menunggu, ini kan zaman dia belum terkenal ngomongnya, semuanya sebenarnya untuk menggodani cewek-cewek. Untuk menggoda perempuan. Keren loh. Itu guyonan Sartre. Jadi filsafat itu keren. Jadi kalau ingin kelihatan keren di depan perempuan, jadilah filosof. Iya. Karena perempuan suka lihat cowok yang cerdas. Biar kamu bisa diobjekkan. Ya. Jadi objeknya perempuan. Terakhir, better to die on one's feet than to live on one's knees. Lebih baik kita mati sambil berdiri daripada hidup sambil berlutut. Ini lumayan motonya. Jadi eksislah jadi dirimu. Jangan mengabdi pada apapun di luar dirimu. Jadi lebih baik kita mati tapi sambil berdiri daripada kita hidup tapi sambil berlutut. Menuntut kita jadi manusia yang tidak hanya mengikuti maunya kerumunan, tapi kita hidup sesuai keinginan kita sendiri. Alhamdulillah, Sartre dan cintanya sudah selesai. Kita sudah mengakhiri cinta eksistensial. Bulan depan kita ganti tema. Ya, suasana baru. Kita ambil tema untuk bantu teman-teman yang sudah kuliah. Saya ambil tema filsafat, ilmu dan pengetahuan. Minggu pertama saya ingin ngomong paradigmanya Thomas Kuhn. Ya. Minggu kedua saya ingin bicara tentang anarkisme ilmiahnya Feyerabend. Paul Feyerabend. Thomas Kuhn punya konsep paradigma ilmu, kalau Feyerabend punya konsep anarkisme ilmu. Ini agak anti sains. Terus kita ke Islam. Ada konsep pengetahuan yang unik dari Syed Hussein Nasr, Saintia Sakra. Dan kita akhiri dengan idola kita di ngaji filsafat, Ghazali, Ar-Risalah Al-Laduniyah. Risal, ilmu laduni. Jadi bulan depan kita temanya ilmu dan pengetahuan. Dari Barat dan dari Islam. Ada Thomas Kuhn dengan paradigma ilmu, ada Feyerabend dengan anarkisme anti-sainsnya, kemudian ada
Said Hussein Nasr dengan Saintia Sakranya, dan terakhir ada Ghazali dengan ilmu laduninya. Oke, semoga lancar sesuai yang kita inginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.